Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan. Maka dari itu kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat belajar menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama keluarganya, sahabatnya, serta seluruh manusia yang selalu mengikuti sunnahnya. Tapi kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah mengamalkan ilmu dan mempraktikannya. Belajar ilmu syar'i bukan merupakan tujuan puncak, melainkan sarana untuk tujuan yang lebih besar, yaitu meraih khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi olehnya dan takwa kepadanya, mengamalkan ilmu dan memindahkannya dari sekedar teori yang ada ke dalam lembaran-lembaran kitab ke realitas amal di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, semua orang yang belajar ilmu syar'i dengan tujuan bukan untuk mengamalkannya, akan diharamkan baginya keberkahan ilmu tersebut, kemuliaannya dan pahalanya yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dari tidak mengamalkan ilmu. Beliau bersabda, "Mathalul ladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamasalis siraji yudhi'un nasa wa yahriqu nafsah." Perumpamaan orang yang mengajari orang lain kebaikan tetapi melupakan dirinya sendiri, laksana lilin yang menerangi manusia sementara dirinya terbakar. Ibnu Mas'ud berkata tatkala mengucapkan ini, belajarlah ilmu, apabila sudah tahu maka amalkanlah. Dengarkanlah perkataan Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang pengaruh dan buah dari mengamalkan ilmu. Beliau berkata, mengamalkan ilmu merupakan penyebab terbesar untuk hafal dan menguatkannya. Mengamalkan ilmu merupakan penyebab terbesar untuk menghafal dan menguatkannya. Tidak mengamalkan ilmu berarti menyia-nyiakan ilmu itu sendiri. Tidak ada yang bisa mengalirkan ilmu yang lebih besar daripada mengamalkannya. Dan tidak ada yang bisa mencerabut ilmu atau mencabut ilmu itu dari seorang yang lebih besar daripadanya, meninggalkan pengalamannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 28, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya tersebut kamu dapat berjalan. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, tidak ada seorang di antara kamu kecuali Tuhannya akan bertemu dengannya. Sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama. Kemudian Allah berfirman, wahai anak Adam, apa yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadapku? Diulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Apa jawabmu atas dakwah para rasul? Dan apa yang Anda amalkan
dari apa yang sudah Anda ketahui. Ibnu Munkadir berkata, ilmu disambut dengan amal. Bila ia menjawab dengan amalnya, ia akan mendapatkannya. Bila tidak, ilmu akan pergi. Perhatikan contoh evaluasi diri tentang beramal dengan ilmu yang dilakukan oleh salah seorang ulama kita, yaitu Imam Ibnu Jauzi berkata, saya menemukan diri bersemangat untuk belajar sehingga ilmu memberikan saya segalanya. Tetapi saya mendapatkan diri saya hanya sibuk dengan belajar ilmu, maka saya berteriak, apa manfaatnya ilmu bagi dirimu? Di mana rasa takut, rasa khawatir, dan kesadaran? Tidaklah Anda mendengar kabar tentang orang-orang yang terbaik dalam ibadah dan tahajud mereka? Bukankah Rasulullah SAW yang merupakan penghulu semuanya melaksanakan salat malam hingga pecah-pecah kakinya? Bukankah Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak bersedih dan sering menangis? Bukankah ada 2 garis di pipi bekas air mata Umar radhiyallahu anhu? Bukankah Uthman menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat? Bukankah Ali menangis semalam di mihrabnya hingga jenggotnya basah sambil berkata, wahai dunia, godalah orang selain aku? Bukankah Hasan al-Basri hidup dengan makanan khasyatullah, yaitu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah? Bukankah Sa'id bin Musayyib selalu ke masjid dan tidak pernah tertinggal sholat jamaahnya selama 40 tahun? Bukankah binti Rabi bin Hasim berkata kepada Rabi, saya melihat orang lain tidur sementara Anda tidak pernah tidur di waktu malam. Rabi menjawab, sungguhnya bapakmu takut al-bayat, yaitu turunnya azab Allah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Bukankah Abu Muslim Al-Khulani menggantungkan cemeti di masjid untuk memukul dirinya apabila ia malas dalam beribadah? Pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir dari saya, berhati-hatilah seorang dalam tidak mengamalkan ilmu syar'i, bahwa dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Maka dari itu pilihlah guru yang terbaik. Berhati-hatilah jangan menjadi ulama su' atau ulama jahat, yaitu orang yang duduk di pintu surga mengajak orang lain untuk masuk surga dengan perkataannya, tetapi ia mengajak orang ke neraka dengan amalnya. Setiap kali berkata kepada orang lain, mari menuju kebaikan dan petunjuk, setiap itu pula perbuatannya berkata, jangan dengarkan dia. Seandainya apa dia serukan itu baik, maka dia adalah orang yang paling pertama menjawabnya untuk dirinya sendiri. Mereka itu pada zahirnya sebagai penolong, namun pada hakikatnya penjegal yang menjegal orang lain dari kebenaran dan petunjuk. Itu saja mungkin dari saya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.